Berkah Dalem. Hari ini saya berkunjung ke rumah Bapak Ismanto. Mari kita jumpai beliau. Bahan untuk patung mau, tapi ini marmer. Marmer. Ya, ini marmer Tulungagung. Wih. Kalau yang coklat ini marmer Salaman sini lokal. Untuk ini yang hijau, batu hijau ini batu hijau andesit Cirebon mau. Sekeras granit. Kalau ini granit. Ini granit. Bisa melihat bentuk-bentuk di bongkahan batu begini. Sebenarnya kita imajinasi mau. Jadi contohnya Romo ngasih perenungan tentang Natal bagi kamu apa? Sudah begitu melihat Batu ini langsung ya. Kambing Sebuah, atau domba atau sebuah pembebasan. Ini terbelenggu judulnya. Ini kan menggambarkan orang yang ingin keluar dari belenggu, belenggu pikiran, belenggu banyak Allah. Kotak, makanya dasarnya itu kotak. Rekonstruksi itu menggambarkan nafsu, bahwa manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang diberikan Tuhan ke manusia. Contohnya kepala. Ini kan bukan kepalanya, nih kaki, dadanya dengkul sama bokong, mulutnya di bawah, matanya di bawah. Iya betul, di situ. Jadi tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Inginnya itu menyusun menurut aku. Karpuki meripati okeh, kupingnya okeh. Jadi ini ngerti-ngerti. Ini yang didani dari rumah desainer dari Prancis, Louis Vuitton. Oh, ini oke sekedananmu kolektor ini. Memang tidak saya lepas. Ini salib Cordoba. Kami mengenalnya hanya salib pengampunan. Jadi ketika Tuhan turun tangan untuk langsung mengampuni ke umatnya. Jadi ini tangannya lepas dari kayu salibnya, lalu ingin menggapai memberi pengampunan kepada umatnya. Patung Pak Es sudah ada di mana saja? Nah, kalau yang untuk gereja itu ada di Tahiti, Hawaii, 2 meter. Itu Santo Damianus. Itu yang di Italia juga ada, para kolektor-kolektor biasanya. Jepang ada. Tetapi untuk yang di gereja yang sebagai kebanggaan itu yang di Hawaii. Pak Es juga bikin patung-patung di Gua Maria di mana saja? Kalau yang untuk Gua Maria sih ada beberapa tempat, tetapi yang selama ini fenomenal itu di Gantang, Sawangan, Paroki Bayu Temumpang ini patung Maria dengan Marianya itu berdiri di antara gunung, 2 gunung, Merbabu dan Merapi. Ya. Maka pas di Gantang itu ada view yang bagus, sini Merbabu dan sini Merapi. Saya buatkan patung Maria dengan pakaian Jawa, untuk tentrem. Terus ada juga di Pontianak kemarin tuh lumayan tinggi itu. Di Pontianak itu di Bilado, di Anjungan. Itu total tingginya sekitar 15 meter atau berapa itu. Itu Maria Bunda Segala Bangsa. Di gua Maria yang lain ada, di gereja-gereja juga banyak yang memang tapi ukuran cuman 2 meter. Bukan hanya Bunda Maria yang konvensional, betul, tapi dengan renungan. Betul. Nah, kayak tempatnya Romo Sindu itu malah menjadi orang umum yang di situ, yang berdoa di situ, karena tidak hanya orang Katolik. Tetapi memang dari awal saya niatnya tetap itu adalah Maria yang istilahnya itu inkulturasi kalau gereja. Jadi dengan pakaian Jawa, dengan duduknya timpo, terus dibuatin joglo sama Romo Sindu, dengan sebutannya itu adalah Mbok Turah. Mbok Turah. Ya. Nggih, pun ajeng. Nggih. Biasanya nek Bu menggendong anak, tapi dengan pakaian Jawa. So, karya-karya yang adiluhung, itu ada sesuatu pesan ini pasti dari karya-karya ini. Bukan hanya pesanan, tapi pesan khusus bagi pemirsanya. Saya selama ini
membuat karya-karya religius Katolik yang memang bernilai fine art. Jadi tidak diproduksi massal, terus dengan teknik yang bermacam-macam. Kayak di tempat doa saya di atas ini ada rahim, patung rahim. Patung rahim itu patung yang ke dalam, tapi visualnya Bunda Maria yang baru berdoa begini. Ini malam hari lalu dikasih lilin. Jadi ketika lilin itu kena angin, ini kan cahayanya kan cuma di dalam loh, yang sini nggak kena cahaya. Iya. Jadi bentuknya patung itu cahaya. Ketika kena lilin dia bergerak. Patung negatif ini jadi tanpa hidup dan menyedot perhatian kita ke dalam. Ada cerita di kitab suci bahwa Yesus tidur di geladak, lalu terjadi badai. Ada badai datang, muridnya lari ke tempat Yesus untuk membangunkannya. Nah itu yang mendasari saya membuat karya. Yesus tidur, kita harus membangunkan Yesus yang ada di dalam hati, yang selama ini mungkin tidur di dalam hati dan tidak pernah diperhatikan oleh setiap personal. Itu harus kita ingat. Maka patung Yesus tidur itu di bantalnya itu ada hati. Patungnya Pak S kalau begitu tidak cukup hanya dilihat sekilas ya, untuk hiasan taman atau bukan ya. Harus dilihat dengan batin. Iya. Di tempatnya Romo itu ada Ignatius. Itu bertapa di telinga. Mbok Turah sendiri adalah Maria. Perjalanan Mbok Turah itu saya sampai Romo itu sampai berapa bulan hanya menentukan Mbok Turah itu duduk atau berdiri. Di tempatnya Pak Nasar ada Pieta, tapi saya rancang memang diprok di tanah. Itu untuk menggugah hati, untuk menggugah batin. Bagaimana kalau Yesus dan Bunda Maria saja diprok? Saya lebih menghadapkan karya itu kepada orang-orang tertentu yang secara perenungan sudah dalam. Rohnya. Saya menggambar itu secara visual terlalu mudah ditangkap. Batinnya hidup ini tidak hanya soal material, tapi ada sesuatu di balik yang material. Nah ini yang perlu kita ucai bersama-sama, kita kupas. Jadi benda-benda seni itu bukan hanya benda mati, melainkan hidup. Karena manusialah yang menghidupinya, yang membuat serta yang menikmatinya. Bahkan tidak hanya hidup kekinian, melainkan juga bisa menggapai masa depan yang abadi. Karena yang membuat maupun yang menikmati karya seni itu adalah orang beriman.